Lah fungsinya saya jadi aku memberitahu soal kejadian gini, tapi juga bertanggung jawab untuk memberikan solusi kan gitu. Jadi tidak meramal tapi nggak ada solusinya kan kasihan kan itu yang mendengarkan. Jadi ibaratnya ya seperti yang saya bilang itu di sana jalannya liku-liku banyak jalan yang tanjakannya tinggi, nanti kalau ke sana harus persentase satu aja. Nah, entah itu benar atau tidak pakai persentase pasti aman. Aman. Gitu. Tapi kalau kajian kita mulai dari tadi ya, kira-kira bisa ditarik sebuah kesimpulan apa mesti supaya ini benar-benar bisa membawa pencerahan bagi teman-teman semuanya, Mas. jadi dari sekian saya ceritakan dari pertama sampai sekarang ini tadi, jadi proses awal pembentukan materi elemen semesta yang sifatnya makrokosmos dan mikrokosmos. Kalau makrokosmos itu kalau secara makrokosmos itu atau secara di dalam silsilah alam itu ya, setelah Nabi Sid itu terjadi pembentukan dua materi dua partikel, yaitu non material dan material, Sang Yang Anwar atau Sang Yang Anwas itu. Jadi yang dinamakan Sid itu atom yang kalau di teori Big Bang itu ledakan yang berbentuk cahaya itu ya, cahaya itu yang dinamakan Sang Yang Anwar. Dan pencahayaan itu menimbulkan pecahnya materi, terbentuknya planet-planet, bintang, meteor, kan itu materi. Awalnya seperti itu. Tapi kalau secara mikrokosmos yaitu tadi yang namanya cahaya itu adalah aura jiwa, yang dinamakan jiwa. Jadi setelah itu ada perbentukan ion kan itu. Setelah saya bentukan ion itu ya yang sifatnya non materi. Kalau yang secara materinya itu adalah darah, roh itu Mas. Iya. Kehilangan itu mati. Nah, makanya kan ketika kita di tempat malam pakai kain sabit itu tertangkap oks, nah itu roh ion. Terus kalau raga ya materinya, kalau non materinya ya itu sukma itu. Jadi memang ada berkebalikan, dua ini saling berkesinambungan, saling melengkapi. Jadi ini kembali pada alasan kenapa saya menjelaskan dari pertama manusia dan alam diciptakan sampai terbentuknya gunung-gunung, sampai terbentuknya makhluk hidup, dari manusia purba hingga sampai kita sekarang itu. Jadi secara manusiawi keadaan itu leluhur semuanya, ya leluhurnya bumi, ya leluhurnya tidak hanya manusia, ya leluhurnya bintang dan semuanya. Kalau leluhur kita secara manusia itu manusia purba. Itu fakta, bukan mitos. Karena bukti penelitiannya juga sudah ada. Makanya itulah yang makanya di manusia purba atau fosil-fosil purba banyak ditemukan di 3 daerah itu. Yang paling banyak adalah Sangiran di pesisir gunung, kaki gunung Lawu, terus Pajakensis di Tulungagung di kaki gunung Wilis, dan Penanggungan yaitu PT Kantoprus Mojokertensis yang ada di Penanggungan. Nah itu dari 3 gunung itu sampai sekarang nggak ada masalah, aman-aman aja. Ketika di tempat lain banyak bencana kok aman-aman aja. Betul, termasuk corona juga begitu Mas. Iya. Logis kan.
kan gitu. Jadi itulah fungsinya spiritual. Kalau kita sudah memahami tingkat partikel itu, mempelajari tentang kelembutan partikel-partikel alam semesta yang sifatnya non material. Kalau secara materi kan tidak kita terlihat gitu loh. Kalau non material itu sangat susah sekali. Dan itu makanya fungsinya sang yang nur rasa itu kan rasa. Kan gitu. Makanya sang yang nur cahaya itu kan ya cahaya itu tadi, jiwa itu. Jiwa melahirkan sang yang nur rasa. Akhirnya kita punya indera perasa penciuman itu karena punya rasa ion. Itu makanya dolanan HP ngrasake kandel tipis kan karena kita ada ion-ionnya. Nah, ion-ion tadi terdapat senyawa. Senyawa itu membentuk zat cair, zat padat, zat gas, zat api. Besok itu di peradaban baru itu orang sudah supernatural. Jadi penggunaan pemahaman partikel, sudah tingkat partikel elemen. Jadi yang sekarang masih belum terbebas dengan imajinasi pikir, tapi besok itu sudah lepas dari imajinasi pikiran. Dan barangkali dulu kita kenal sebagai sesuatu hal yang gaib dan irasional, nanti semuanya bisa dinyatakan, bisa dilogikakan dengan sang yang rasa kita, nur rasa. Iya betul. Makanya dibilang nur, cahaya. Oke. Nah itu makanya dengan semua penjelasan ini dari saya kembalikan, kita harus mempunyai, jangan lepas dari otak dan hati kita tentang kasih sayang. Itu yang menyelamatkan kita. Itu secara non materi itu adalah kasih sayang. Tapi secara materi itu antara proton dan neutron itu harus kondisi kapasitasnya sama 50% antara nafsu dan ego itu harus 50% dan akhirnya dari 50% dan 50% antara proton dan neutron sama muatannya sama, kekuatan muatannya yang tarik menarik, akhirnya timbul kekuatan neutron. Neutron itu sifatnya netral itu damai murni, jadi ada keseimbangan. Makanya titik temunya yang tengah. Apapun yang di kelebihan juga nggak baik, kekurangan pun juga nggak baik. Makanya lah fungsinya saya memberi jadi aku memberitahu soal kejadian gini, tapi juga bertanggung jawab untuk memberikan solusi kan gitu. Jadi tidak meramal tapi nggak ada solusinya kan kasihan kan itu yang mendengarkan. Jadi ibaratnya ya seperti yang saya bilang itu, di sana jalannya liku-liku banyak, jalan yang tanjakannya tinggi, nanti kalau ke sana harus persentase satu aja. Entah itu benar atau tidak, pakai persentase 1 pasti aman. Aman. Gitu. Tapi kalau sudah dibilang itu nggak percaya, ternyata benar. Ya jadi mulai sekarang harus menimbulkan rasa walas asih itu. Kita mengamanyakan walas asih, sifat-sifat walas asih itu kepada banyak orang ya Mas ya. Dan yang penting lagi adalah kasih sayang. Jadi orang harus berguna bagi alam. Yang penting hindari sifat adikan, adigun, adiguno. Makanya itu di dalam Jawa kan juga apa sendiri lebur dening pangasuti yang namanya itu Suro dirut jaya nirat lebur dening pangasuti. Jadi keburukan itu akan hancur dengan sifat asih, sifat kasih yang itu sifat baik. Makanya segala kejahatan ini akan hancur dengan kasih. Ya besok itu orang cerdas sekali Mas. Jadi misalkan yang selamat itu terupgrade. Ini aja sudah terjadi kok, belum dibalik aja sudah banyak terjadi orang yang mata batinnya terbuka, tiba-tiba bisa gini, bisa gitu, terupgrade dengan sendirinya. Itu baru efek kecil. Tapi ada juga yang
ternegatifkan. Jadi hanya orang pilihan kan gitu kan. Iya, iya, iya. Hanya orang-orang tertentu yang mungkin kandungan genetika dari leluhurnya itu bagus. Jadi istilahnya iya mendukung gitu loh, dari genetika leluhurnya itu mendukung si anak tadi. Jadi tiba-tiba mempunyai kelebihan yang sebelumnya dia tidak disadari, kayak terbangun itu spiritnya. Itu sudah terjadi. Gitu loh. Itu baru efek kecil, belum nanti kalau sudah pembalikan gini efeknya besar sekali. Dan besok ketika banyak orang bisa memahami partikel semesta itu tadi, orang akan pintar mencerdaskan diri, mengerti caranya penyempurnaan diri, potensial yang ada di hati dari setiap partikel dan cahaya dan aura cahaya tadi. Dengan mudah di zaman orang-orang dahulu itu dengan mudah dia ingin menyempurnakan partikel-partikel dalam bagian tubuh, semua bagian tubuh manusia itu di zaman itu. Makanya di ajaran besok itu ya seperti saya jelaskan di video sebelumnya, akan kembalinya ilmu sangkan parane dumadi, tapi secara metode ilmiah, tapi konsepnya sama. Ilmu sangkan parane dumadi, tapi secara metode ilmiah, tapi konsepnya sama. Ilmu sangkan parane dumadi pangruwate diyu. Kan gitu. Ilmu suatu pengetahuan sangkan parane dumadi itu kan dari awal berangkat dumadi kembali ke asal pangruwating diyu, penyempurnaan diri agar kita menjadi hal yang sifatnya kotor dalam tubuh kita itu menjadi sempurna lagi. Nah tadi makanya saya jelaskan tadi yang untuk pemurnian itu yang dimurnikan ada dua sifat, yaitu non material dan material. Non material tugasnya Isa Al-Masih itu tadi, kalau diwayang Isa Geni kan gitu, Isa Geni titisan Sang Yang Wanang. Isa Al-Masih dibilang kalau Nasrani putra Allah kan ngono. Lah dengan cara kasih. Nah, untuk penyempurnaan partikel non materi itu dengan kasih penyempurnaannya, pemurniannya kan gitu. Terus ya tadi yang non materi, yang materi itu penyempurnaannya dengan air laut. Di agama yang namanya Nabi Khidir, penguasa laut. Kalau diwa yang Antasena, titisan Sayang Dalno, makanya disapu dibersihkan. Karena air laut sifatnya penetralisir kan gitu.